Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu panjang repot. Misalnya begini, kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan Ambon, Irian Jaya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Nah, kalau nanti tanggal kiai cara jenengan seperti itu. Misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah, ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern, enggak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini, saya tidak pakai teori modern, pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia, Ambon, kemungkinan kita dakwah di Ambon malah ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah ada karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya apik. Ambek tukang zina ya apik. Ambek tukang gaduh ya apik. Itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batil. Dengan diakui masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi, ada peluang dakwah, ada peluang pembenaran. Sama dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia, iso Kiai Rapai kok rugen buak rono NTT. Ben dadi ya. Lho kanca kula ning pondok dhisik ra kanggo ini ran jaya kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak pangdam lho. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang kiai RT ora payu ning kono kiai provinsi. Lho wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Pangdam. Tadi mun gawe yayasan nggih sekolah tinggi lah. Jadi rektor saya gitu. Wadah kita ora roh. Musa urip-uripe ngaji mek kula-kula ora tenan bodorane ora tenan. Saya bakatane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang Pangdam dan ini termasuk mewakili tokoh provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mari bojo ngecewakno lae aja pegat. Nak ra mbok pegat ana kesempatan dandani, nek kena wong ra iso. Tapi tak pikir rapo. Artinya sama. Semua sejarah wali songo itu sama orang nakal kan enggak apa-apa. Sampeyan delok biografi Ki Khudori Tegalrejo, dhisik terkenal yo kancanan bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramae. Teng Rembang ono jenenge Ki Sahid, wong e ganteng ya toreko. Niku wonten bajingan tobat mergo kula sungkan bebas saya. Mboten nanti buka mek kula, ketemu kula senyum. Niku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran walaupun tafazzal gharizal qalbi lan fadlu min hauli. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan nakal ya belok akal tenan. Kancanan nonde ya katut tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu yo keben ekstrim yo keben. Nyatanya pribumisasi kadang yo katut. Nah, wong Gus kancanan nakal kadang tinakali ora anut Gus, kadang Gus katut sing nakal. Malah jadi rocker. Jadi sisi pertama Jawa, dibeli Gus sing melok nyanyi. Ora wae sing grup band melok wiridan malah. Artinya kan metode apapun kan enggak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manhaj, metode, kita seluas mungkin punya wacana nggih, terus kita punya banyak pilih. Ini disebut istilahul a'immah tetap nomor rahmah. Makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang
Yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam, kenapa kita ngemis ke negara? Nunggu diundangkan. Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Sebelum diundangkan negara, kita sama ulama selalu dakwah ilallah. Misalnya sebelum ada badan narkoba, urip-urip kiai mesti anti narkoba. Sebelum ada undang-undang misalnya tentang kawin, perkawinan, urip-urip kiai nak kawin mesti golek wali. Nah, orang tanggane kawin digoleki syahid, digoleki napa? Wali. Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika bubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti napa? Ahmadiyah. Nah, saiki misalnya tokoh Ahmadiyah kalau menarik di bangku kue, lah saiki kue lo montip ke kiai kono. Kue kali-kali nyalahno awake dhewe barang. Mun kalah ngomong ngono ae. Bagaimana mungkin kita jawab nak kiai sunni medhit, kiai non sunni lo? Ketika wong lari ning aliran dari aliran apa ses? Engko kan nanti hisab pangeran iku mlayu perkara kowe medhit ora perkara apa-apa, ora lara. Paham ya? Ini masalah. Makanya kalau baleni malih ya. Syariat Islam itu komplit, termasuk aturan hak dan batil, tapi juga aturan dakwah. Makanya kalau terima kasih ya, sama ulama-ulama sekarang itu. Sekarang ada rumus, ada fiqhul ahkam, fikih yang menentukan hukum. Ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil aula. Tapi juga ada fiqhul dakwah, di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi. Jenis apa fiqhul dakwah. Dan itu penting kita kaji. Karena dalam sejarah Makkiyah juga begitu, dalam sejarah Makkiyah. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Artinya apa? Tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT, tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento dan sebagainya. At-tadrid di sunnah, proses dalam sunnah itu juga penting. Ini tahapan-tahapan dalam proses dakwah. Nah, fatwa ulama termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ada ulama formal, ada ulama yang ora formal. Bisa ada ulama yang pro syariat kayak Sunan Kudus. Selawatnya ra cocok bisa Kali Joko. Kok Kali Joko pokoke wong Islam wis bener, mulane penggemar wong Yogyo-Yogyo. Termasuk ora usah salat dari salate Mbak Kali. Atine wis salat. Wala kan boyo lali salat 3 Klaten Jogja mbok kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawatnya ra cocok. Ya tapi bagaimanapun, bagaimana menggakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongannya pinggir, kalau tidak model Kali Joko. Nyatanya ya tetap saya Islam pirang-pirang, sing sholat ya wis akeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fikih. Bahkan ulo untuk cerita ya, dari lisan ke lisan dari para kiai. Sunan Kali Joko saat itu tukaran terus di Sunan Ainul Yakin ke sisi tok ape gawe dakwah nganggo macan tengul napa jenenge wayang napa tengul wayang tengul lak bentuke fisik wong koyo patung haram kuman suwara sorotan ubiba kok ngekek nyawa barang jero iki kuwi kan akhirnya tukaran Kali Joko sadar iku metode efektif walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman iku Sunan Kudus Sunan Ampel terus disenani ya saiki sedengan wayang kulit. Mergo wong gepeng ora urip. Dia tetep ana wayang tapi kulit. Artinya itu ya gepeng lah artinya kan gak Karena ora urip itu kan ora perlu kon ngekeki nyo. Iku setengah-tengah. Lah Sunan Kali Joko muni syahadat kan iku lemah. Munine sekaten. Muni kalimat syahadat lho mah, muni kalimat to. Saking jawanisasi napa Dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus kabeh foto wali songo putih kecuali Kali Joko. Dari Pak Wonto napa? Kusumo. Ya tak kula Bapak kula tuban Kali Joko tuban. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan Pak Wonto Kusumo. Saiki warise kula tu tamune kathah. Golek kabine sinten Sunan? Jaman kula enak mun tak dol lah ngopi ya.
Mau Gus. Barang apik ki wis didol go mau piye. Sing duwe aku terserah kula. Oh ngenyang wong tenan wong alim juga bakat ono Gus semua. Payah. Mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama enggak? Ya biar ulama syariat enggak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Ya, belum banyak nopo. Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Saya punya umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, pakai Fabi. Pulang ngertosis pundi. Dia udah penyakit baros. Fa'adhabahullah ilamu bi'adirham. Walhasil nih gue katifil aisar ada bekas penyakit baros tinggal tak apa? Sakoin gitu. Terus ini apa? Sakoin. Ini kalau cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ana tamu ya diblodori. Paham ya agar sing raine mirip-mirip ngono iki. Nah ora kutil kan maksudnya iku. Ora mau diatur. Mboten iki lho cerita, ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Qurun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu Sayyidina Umar nangis gitu. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis mesti itu. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya." Enggak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir. Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar. Artinya apa? Dan itu saya yakin sama ndak usah anut kula, keduren anut makom kula. Dan resiko sama harus dirawani. Artinya begini. Ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong jadi kiai gede, kados kiai kula misalnya kiai Memun, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar dong mereka senang jadi kiai, dia mobil mewah, dia duit akeh, pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh di Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka, aku yakin mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman hanya satu dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Kiai Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral. Cara teori sosial jadi mercusuar. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia hanya dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lu kasus kulo nu ngrasakno tenan. Kulo nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam itu sungkan. Kulo nggih mboten nate pidato. Kulo nggih iso ya sing pasar be anak kulo dhewe kan mboten ngajak ngawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenar yang bisa membahagiakan adalah senang pangeran kita. Dan kewajiban dasar dalam Islam untuk rumah tanah. Soal pengaruh aku, saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya, yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Kau nolak hadis bakat santri. Rabbi habli miladun kadzuriyatan thayyibah ono tulaban. Ora ono ning Quran hadis bakat santri. Ketok tangan gunan. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, mati dulu. Itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dijujuki wong akeh. Itu bahaya sekali. Ora mulai ada di ngono mutung. Perempal-perempul. Aku ngalim lah orang kiai, ora dadi kiai. Loh, untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wis hakikate kiai, paham ya? Malah dene gento, nak nyaratno enake ngenteni mul. Kulo nganti saniki, bayangno saniki, umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kulo. Kulo nek enggak ada masalah. Kulo kok krungu kabar saniki sing seneng jenengane bubar kabeh. Sami sekolah garok lho mboten susah. Hakon lho.
hakon wah karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam wes alkohol ini mau tukang angon wedhus rumah ibu agar itu dagangan di pasar nak berarti di rumah ibu tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar karena apa itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar, tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya, masalah itu Isra Mulyo loh, ya artinya ya sudah. Tidak usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nak pulau banyak tak tiru tenang, artinya tak tiru, biar saya hidup saya itu murah.